Kali ini aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Berapa umur Kak Qi saat itu? Apakah sudah 20 tahun? Qigui tidak menyangkalnya, tetapi tidak terlalu peduli, level segitu, barulah bisa disebut rumit. Sun Yanyan menjawab lagi, tidak, Kak Qi, ini bukan masalah rumit atau tidaknya, kan? Qigui mengangkat matanya dan meliriknya dengan curiga, apa kau barusan tidak bertanya apa yang dinamakan rumit itu? Nada suaranya tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah keduanya baru saja mendiskusikan masalah sehari-hari yang sangat sederhana. Sun Yanyan terdiam. Dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Pagi ini, Sun Yanyan masih berpikir bahwa setelah kejadian kemarin, tidak ada yang bisa membuatnya terkejut lagi hari ini. Dia tidak menyangka, kalau dia tidak banyak tahu tentang dunia seorang bos besar. Pada sore hari, Sun Yanyan tidak dapat mencerna kejutan di dalam hatinya, sehingga ketika Qigui memintanya untuk pergi ke Profesor Han untuk mengambil data pasien, dia masih dalam keadaan linglung. Qi Yan juga sedang mengirim materi ke Profesor Han, melihat Sun Yanyan seperti ini, dia tampak khawatir, Yanyan, apa kau baik-baik saja? Sun Yanyan melambaikan tangannya, tidak ingin berbicara. Profesor Han sudah terbiasa dengan penampilan mahasiswa magang seperti Sun Yanyan saat ini. Bagaimanapun, setiap mahasiswa yang magang dengan Profesor Qi akan sangat linglung selama 2 hari di awal dan akan mulai terbiasa setelah 1 minggu. Sun Yanyan mengambil data pasien dan langsung pergi. Qi Yan juga mengucapkan selamat tinggal. Setelah kembali ke kantor tempat mereka tinggal, Qi Yan berkata kepada Su Qing yang sedang membuat catatan di sampingnya, Yanyan tampaknya menderita di departemen ketiga. Aku tadi melihat dia sedang linglung, mungkin profesor yang membimbingnya mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Haruskah kita membantunya? Sun Yanyan telah tinggal bersama Qigui di ruang operasi hampir sejak datang di rumah sakit dan dia terlalu sibuk untuk makan siang. Qi Yan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Jelas saja Qi Yan merasa bahwa Sun Yanyan berada di tempat yang relatif jauh, di departemen ketiga, jadi mereka tidak bisa bertemu. Su Qing tidak mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin, dia tidak memiliki kemampuan, jadi dia hanya bisa menderita karena kemarahan ini, dan tidak ada yang bisa membantunya. Qi Yan mengangkat bibirnya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Sore harinya, setelah Qigui dan dokter yang menunggu di sampingnya menyelesaikan rencana operasi, dia berangkat ke institut. Lembaga penelitiannya sedang mengembangkan obat baru yang dapat menggantikan operasi. Su Wen mengirim pesan bahwa ada kemajuan baru, dan meminta Qigui untuk kembali dan melihat apakah kemajuan ini menyimpang atau tidak. Untuk mengembangkan obat baru, perlu dilakukan koreksi trial and error, hingga akhirnya sampai pada kesimpulan yang paling tepat. Terkadang kemajuan baru mungkin benar-benar menyimpang dari arah yang sebenarnya. Rumah sakit kota Beijing berjarak setidaknya 2,5 jam dari lembaga penelitian jika ditempuh dengan mengendarai mobil. Qigui baru saja keluar dari rumah sakit ketika sebuah mobil hitam sederhana berhenti di depannya. Jendela mobil itu diturunkan, dan wajah tampan, serta lembut Fuxi muncul di depan Qigui. Dia meletakkan satu tangan di kemudi dengan santai, lalu menoleh untuk melihat Qigui. Mata Phoenix Fuxi penuh dengan kecemerlangan dan suaranya yang rendah tertawa, Profesor Qi, kau mau kemana? Aku akan mengantarmu. Qigui menjawab, mobilku akan menjemputku di sini. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata telepon itu dari sopir Qigui, Profesor Qi, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ada yang salah dengan rem mobil kita. Saya masih di bengkel sekarang, mungkin saya tidak bisa menjemput Anda sekarang. Sopir itu sangat panik sehingga dia terus meminta maaf. Jelas-jelas setiap hari mobil itu baik-baik saja, tetapi saat Profesor Qi ingin menggunakan mobilnya hari ini, mobilnya malah mogok. Qigui terdiam. Telinga Fuxi selalu peka, dia juga mendengar perkataan supir Qigui. Melihat Qigui menatapnya, kalimat pertamanya adalah, Profesor Qi, aku benar-benar tidak melakukan apapun kali ini. Aku hanya ingin menemuimu hari ini. Apa kau mau bergabung dengan grup kecil kami? Qigui diam saja mendengar jawaban mencurigakan Fuxi. Setelah Fuxi selesai berbicara, dia juga menyadari apa yang telah dia ucapkan, tapi dia selalu bermuka tebal dan tidak akan merasa malu. Dia hanya tersenyum dan membuka pintu kursi samping pengemudi sambil berkata, masuklah ke mobil, aku berjanji akan menyetir lebih baik daripada sopirmu. Qigui tidak punya pilihan lain selain masuk ke mobil Fuxi. Fuxi bertanya lagi, mau kemana? Qigui menundukkan kepalanya dan mengencangkan sabuk pengamannya, Institut Penelitian. Fuxi mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia memutar setir dengan jari-jarinya yang ramping dan mengendarai mobil keluar dari rumah sakit. Setelah sampai di lembaga penelitian, Qigui segera memasuki area kerja di belakang dan sibuk dengan pekerjaannya. Fuxi secara sadar duduk di posisinya seperti waktu itu dan menunggunya. Su Wen baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dia datang dan dengan hormat menuangkan secangkir kopi untuk Fuxi, lalu bersiap untuk duduk di sudut yang jauh darinya untuk beristirahat. Begitu dia mengangkat kakinya, Fuxi tiba-tiba berkata, bagaimana keadaan di institut? Apa menurutmu ada yang perlu ditingkatkan? Bulu kuduk Su Wen langsung berdiri seketika. Big Boss menanyakan pertanyaan ini secara tiba-tiba.
Mungkinkah ada yang salah dengan ekspresinya barusan? Apa yang disalahpahami oleh Tuan Fu? Su Wen buru-buru berkata, tidak, tidak. Saya tinggal di sini dengan sangat baik, dan saya sangat puas, tidak merasa ada yang kurang sama sekali. Sungguh. Fu Xi mengangkat matanya sedikit, meliriknya, dan menepuk sofa di sebelahnya dengan jari-jarinya yang ramping. Kenapa kau berdiri saja? Duduklah. Su Wen tidak berani menjawab lagi. Dia hanya bisa duduk di samping Fu Xi dengan gemetar. Fu Xi dengan malas bersandar di sofa, menyesap kopi, dan berkata perlahan, jangan salah paham, aku bertanya seperti ini untuk sekadar memahami kondisi kehidupan kalian di sini dan melihat apa ada yang perlu diperbaiki dan mencari cara untuk membuat pekerjaan kalian lebih mudah. Su Wen terdiam sebentar, dia akhirnya bisa mengerti. Kalau kau ingin bertanya apa yang bisa kau lakukan untuk Profesor Qi, katakan saja. Mantalku hampir saja hancur. Karena itu ada hubungannya dengan Profesor Qi, jadi Su Wen mengatakannya dengan percaya diri, sejujurnya, kamar kecil yang digunakan untuk kerja lembur di lembaga penelitian kami masih relatif terbelakang. AC sudah beberapa tahun yang lalu tidak diganti, dan kasurnya sedikit keras, sekarang Profesor Qi sedang dalam masa pemulihan. Dia selalu tidur di tempat itu sebelumnya, kami merasa tidak tega ketika kami melihatnya. Tapi, dia masih tidak memiliki keluhan untuk tempat itu dan dia tidak pernah menyarankan perbaikan. Su Wen mengatakan beberapa hal dalam satu tarikan napas. Fasilitas yang diberikan oleh kakek Fu untuk lembaga penelitian pada dasarnya disesuaikan dengan dunia luar. Kecuali untuk aspek kehidupannya, karena Qi Gui tidak begitu peduli, jadi meskipun itu biasa dan tidak ada pembaruan, tidak masalah untuknya. Su Wen juga mengatakan bahwa semua sarannya itu tidak terlalu penting bagi Qi Gui. Fu Xi tersenyum dan mendengarkan dengan sabar, dia merasa mulai menyukai pemuda ini. Setelah Su Wen selesai berbicara, Fu Xi mengeluarkan ponselnya, aku telah menuliskan semua yang kau katakan, ayo kita berteman di WeChat. Kalau kau ingin meminta bantuanku di masa mendatang, beritahu saja lewat WeChat. Dengan pengalamannya terakhir kali, Su Wen bisa mengerti dalam sekejap. Tapi dia tidak bisa jika tidak merasa bersemangat ketika dia bisa menambahkan akun WeChat pribadi Tuan Fu. Dia segera memindai kode untuk menambahkan pertemanan. Setelah menambahkan pertemanan, Su Wen berkata, jangan khawatir, kalau Profesor Qi membutuhkan bantuan dari orang lain di masa depan, saya pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Tidak peduli apa kontribusi Fu Xi untuk Qi Gui, Su Wen akan mendukung sampai akhir. Ditambah dengan latar belakang Fu Xi dan keluarga Fu, Su Wen secara pribadi merasa bahwa hanya Fu Xi yang layak untuk Profesor Qi di seluruh dunia ini. Su Wen lalu memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Fu, apakah Anda ingin bergabung dengan grup kecil kami? Grup kecil. Jari-jari ramping Fu Xi mengubah nama kontaknya dan sedikit mengangkat alisnya. Su Wen tertawa dua kali, lalu melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan Qi Gui tidak keluar, lalu dia mulai membuka mulutnya. Tidak SMENCOLOK Profesor Qi. Iya, Su Wen berbisik, tidak banyak orang di dalam situ, hanya 5 atau 6 orang. Mendengar bahwa tidak ada Qi Gui, Fu Xi tidak tertarik dan baru saja ingin menolaknya. Su Wen lalu menambahkan, grup ini didirikan oleh mantan teman sekelas Profesor Qi dan rekan-rekan saat ini. Ada banyak gosip dari para pemimpin kelompok ahli, dari karir hingga percintaan. Fu Xi meletakkan tangannya kembali ke ponsel untuk sementara waktu, lalu dia membuka WeChat untuk menerima pertemanan, dan mata Phoenix-nya penuh dengan senyuman, undang aku masuk, grup ini mungkin berguna juga di masa depan setelah mendengar penjelasanmu. Su Wen merasa malu dan dengan cepat memasukkan Fu Xi ke dalam grup. Setelah memasuki grup, Su Wen berkata kepada Fu Xi lagi, apa yang ingin Anda tanyakan? Kirimkan saja uang kopi kepada pemilik grup, dia akan mengatakan apapun yang dia bisa katakan. Selain itu, jika orang lain dalam grup tahu jawaban dari pertanyaan Anda, mereka juga akan mengatakannya. Demikian juga jika Anda tahu jawaban dari pertanyaan orang lain, Anda juga harus memberi tahu mereka. Berbagi informasi, iya, kata Fu Xi dengan malas dan jari-jarinya yang ramping menunjuk ke nama pemilik grup. Dia bahkan tidak melihat orang lain dalam grup. Dia mengirim puluhan dolar ke pemilik grup secara langsung, dan kemudian bertanya, apa Profesor Qi pernah menjalin hubungan sebelumnya? Pria seperti apa yang dia sukai? Amplop merah dikirim secara pribadi, namun pertanyaannya itu dikirim ke grup. Segera setelah dia memposting pertanyaannya, semua orang meledak. Bibimbap, siapa ini? Kau ingin mengejar Profesor Qi? Iga babi rebus, apa yang dikatakan orang ini? Jangan menakut-nakuti orang, aku masih ingin makan anggur pernikahan Profesor Qi dalam hidupku. Glass Bats, apa aku benar-benar satu-satunya yang berpikir bahwa Profesor Qi dari kelompok ahli juga sangat baik? Keterampilan profesionalnya lebih tinggi daripada Profesor Qi, dia cantik dan dia memasak hidangan yang enak. Dia cukup sederhana, tidak seperti Profesor Qi yang begitu mencolok, itu jelas lebih cocok untuk diajak menikah. Usus bebek, apa yang kau bicarakan itu ada dalam mimpimu. Prestasi apa yang dimiliki profesormu dibandingkan dengan Profesor Qi? Dan bagaimana bisa Profesor Qi begitu mencolok? Glass Bats, jangan bicara tentang hal lain, Profesor Qi telah memperoleh kualifikasi aliansi medis, apa Profesor Qi memilikinya?
Selain itu, kau mengatakan bahwa Qi Gui merendah. Jika dia benar-benar merendah, kenapa dia tidak seperti Profesor Xi yang menolak persahabatan dengan semua keluarga bangsawan dan lebih fokus pada penelitian medis? Oh, ya, aku lupa, ketika aku masih menjadi bagian dari keluarga Jin, keluarga Profesor Xi sudah cukup kuat, dan tidak perlu bergantung pada orang-orang dalam keluarga bangsawan untuk naik ke atas seperti seseorang itu. Dia mengetik paragraf panjang ini dan kelompok itu langsung terdiam dalam sekejap. Ketika Qi Gui memimpin sekelompok ahli penyakit bedah saraf untuk membentuk sebuah tim dan memenuhi kualifikasi bagi kedokteran China untuk memasuki aliansi medis, negara segera membuat perlindungan bagi mereka yang berpartisipasi saat itu. Kecuali untuk pemimpin atas dunia medis, serta orang-orang yang berkuasa dari 4 keluarga besar, yang lain tidak tahu situasi spesifiknya, mereka hanya berpikir Wu Ziyuan yang telah melakukannya. Selama bertahun-tahun, Qi Gui tidak pernah terdengar di berita apapun terkait dengan aliansi medis. Oleh karena itu, dalam pikiran banyak orang, pada usia 25 tahun, bisa memperoleh kualifikasi untuk ujian aliansi medis. Bahkan jika itu hanya kualifikasi untuk ujian, dan bukan kualifikasi untuk masuk, Profesor Xi adalah seorang yang memang layak menjadi si jenius nomor 1 di China. Selain penelitian, dia tidak pernah berinteraksi dengan keluarga bangsawan manapun dan aura, bunga kelas atas yang dia miliki di tubuhnya menarik perhatian banyak orang. Karena hal ini, meskipun kata-kata Glass Bats menjengkelkan, tidak ada seorang pun di grup yang dapat membantahnya. Bahkan Su Wen hanya menjawab dengan marah, kalau kau memang suka Profesor Xi, ya sukai saja, apa gunanya menjelekkan orang lain. Glass Bats, aku hanya ingin membuat pendatang baru bisa melihat dengan jelas, jangan sampai dia dibutakan oleh ilusi. Di lembaga penelitian, Fu Xi sedang duduk malas di sofa, menopang kepalanya dengan satu tangan dan memegang ponselnya di tangan yang lain. Melihat rentetan obrolan di dalam grup, mata Phoenix-nya menggelap dan berat, seolah-olah dia telah mewarnai kegelapan di dunia ini. Dia tidak berbicara sampai dia melihat kalimat itu, lalu dia mengetik. Ah, mata anjing tidak akan bisa mengenali puncak gunung. Fu Xi, mata anjing tidak akan bisa mengenali puncak gunung. Suasana grup yang sangat tegang, tiba-tiba muncul kata-kata Fu Xi sama saja seperti menjatuhkan bom yang langsung meledakkan grup. Glass Bats segera meledak, apa maksudmu? Tepat setelah dia mengirim kata-kata ini, dia melihat nama Fu Xi dan tiba-tiba berhenti. Fu Xi mengubah namanya menjadi Fu Xi, biasa untuk mendapatkan nama yang berpasangan dengan Qi Gui. Saat dia mengucapkan kalimat pertamanya di dalam grup, dia bertanya dengan ringan dan semua orang tidak terlalu memperhatikan namanya. Namun saat ini, semua orang memperhatikan nama Fu Xi. Jika ini adalah grup lain, beberapa orang akan bertanya-tanya apakah seseorang telah berpura-pura menjadi Tuan Fu. Tapi ini hanya grup kecil untuk berbagi gosip dan Su Wen secara pribadi yang memasukkannya. Su Wen dikenal semua orang berada di bawah Qi Gui, bagaimana dia bisa memasukkan seseorang yang berpura-pura menjadi Tuan Fu ke dalam grup. Untuk sementara, grup itu lebih tenang dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Glass Bats menarik diri dari grup. Su Wen tidak mengharapkan ini. Dia mengangkat kepalanya dengan panik dan berkata kepada Fu Xi, Tuan Fu, saya minta maaf, saya tidak berpikir dengan hati-hati. Sebenarnya, dengan identitas Qi Gui, tidak ada yang berani membahasnya kecuali dia selevel Fu Xi. Namun, tidak ada yang mengetahui bahwa Glass Bats itu ternyata seorang anti-fans Qi Gui. Fu Xi tertawa ringan, mengetuk jarinya, dan mengirim amplop merah besar ke grup untuk meredakan suasana. Dia kemudian berkata dengan ringan pada Su Wen, maaf untuk apa? Kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan menemukan orang yang menarik seperti itu. Suara Fu Xi selalu lembut, rendah, dan manis, tetapi pada saat ini, kata-katanya dingin dan membuat Su Wen bergidik ngeri. Dia diam-diam menyalakan lilin untuk Glass Bats di dalam hatinya. Rumah sakit afiliasi Beijing. Guo Wei keluar dari grup WeChat dan dengan marah mengeluh kepada orang-orang di sekitarnya. Profesor Qi benar-benar licik, dia berpura-pura tidak peduli tentang apapun setiap hari, tetapi sekarang dia menggoda pangeran keluarga Fu. Sebaliknya, tidak ada yang mengetahui bahwa ada gadis sebaik Profesor Xi. Terlalu banyak orang yang buta. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang masuk dan memanggilnya, Guo Wei, direktur memintamu untuk datang ke kantornya. Guo Wei langsung sangat gembira. Selama periode belakangan ini, dia telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi sebagai dokter tetap. Kemarin direktur mengisyaratkan bahwa kinerja selalu konsisten dan hari ini pasti dia akan memberikan pemberitahuan resmi. Dia berjalan ke kantor direktur dengan penuh kegembiraan, dan melihat direktur menatapnya sambil menghela nafas panjang, aku telah memberi Zhang Yong posisi dokter tetap kali ini sedangkan kau harus bekerja lebih keras lagi. Guo Wei tercengang, kenapa? Direktur memberinya tatapan penuh arti, hati-hati dengan apa yang kau katakan nantinya, jangan berpikir bahwa di internet tidak ada yang akan mengenalimu. Untuk sesaat, Guo Wei membeku di tempat, dia merasakan baskom berisi air dingin dituangkan ke atas kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, kenapa? Apa karena dia lebih kuat dariku, dia bisa menghancurkan hidupku seperti ini?
Direktur melihat bahwa dia sangat terobsesi, dan merasa sedikit kesal dalam hatinya, ketika kau menyebarkan desas-desus tentang Profesor Qi di internet, kenapa kau tidak berpikir bahwa itu dapat menghancurkanmu juga? Guo Wei ingin membenarkan bahwa dia tidak menyebarkan rumor. Tetapi direktur tidak mau mendengarkannya lagi, jadi dia melambaikan tangannya. Ingat, kali ini orang ini mempertimbangkan nama baik Profesor Qi dan hanya memberimu pelajaran kecil. Kalau kau tidak tahu cara menahan diri sendiri, kau harus mempertimbangkan kemana kau harus pergi di masa depan. Guo Wei keluar dari kantor direktur dalam keadaan linglung dan kebetulan bertemu Zhang Yong lewat. Guo Wei mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia berpikir bahwa hanya karena kata-katanya, direktur langsung menempatkan orang yang tidak sebaik Guo Wei di pikirannya. Qi Gui tidak menyadari apa yang terjadi di sore hari. Fusi tidak memberitahunya, hanya mengantarnya pulang setelah Qi Gui keluar dari ruang kerja. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Keesokan harinya, begitu Qi Gui tiba di rumah sakit, Han Qingxuan menemuinya dan menawarkan untuk menugaskan dokter sebagai asisten. Qi Gui memikirkannya dan segera berkata, dokter wanita yang telah membantuku selama 2 hari terakhir ini juga sangat baik. Siapa itu? Apa sebanding dengan KEGEMBIRAANMU? Zhang Tao telah membantu Qi Gui selama 2 hari terakhir dan Han Qingxuan juga mengetahuinya. Melihat Qi Gui puas dengan Zhang Tao, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk dan menyuruh asistennya untuk mengurusnya. Departemen ketiga penyakit bedah saraf. Wang Lulu meletakkan informasi di atas meja, menoleh untuk melihat Zhang Tao yang berdiri di sebelahnya, dan ekspresinya tidak terlalu jelas. Dia dan Zhang Tao berasal dari universitas yang sama, jurusan yang sama, dan bahkan kelas yang sama. 3 tahun di perguruan tinggi, Zhang Tao terus bekerja keras dan memenangkan posisi pertama, dia hampir mencuri semua pusat perhatian darinya. Wang Lulu dulu cemburu pada Zhang Tao. Tetapi sekarang, dengan bantuan Wang Shuai, dia tidak hanya diterima di Universitas Huaxia untuk studi pasca sarjana, tetapi bahkan telah memperoleh kualifikasi magang dari Departemen Kedua Penyakit Bedah Saraf di Rumah Sakit Kota Beijing. Itu jelas jauh lebih baik dari Zhang Tao. Memikirkan hal ini, Wang Lulu tersenyum dan menyapa Zhang Tao, bagaimana kabarmu di Departemen Ketiga? Aku dengar kalau Departemen Ketiga sangat sibuk dan lelah setiap hari dan harus menderita karena temperamen buruk para pasien. Itu pasti sangat sulit, kan? Zhang Tao sedang melihat data fisik pasien untuk operasi selanjutnya dan dia tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata Wang Lulu. Untungnya, dokter magang di Departemen Ketiga juga sibuk. Departemen pertama, bedah saraf kranial adalah yang tersibuk dan pasien dengan kondisi paling serius dan rumit berhubungan dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa departemen itu adalah yang tersibuk di seluruh departemen. Departemen kedua hanya perlu bertanggung jawab untuk pasien yang tidak memenuhi standar departemen pertama. Kebanyakan kondisi yang dihadapi sangat mudah dan sederhana. Dan departemen ketiga juga sangat sibuk karena mereka harus berpartisipasi dalam berbagai hal. Dapat dikatakan bahwa di antara 3 departemen, hanya departemen kedua yang paling mudah. Tapi kesibukan departemen pertama dan kesibukan departemen ketiga adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Mendengar kata-kata Zhang Tao, Wang Lulu memutar matanya, di departemen pertama itu sangat sibuk, tapi lulusan terburuknya saja di masa depan bisa menjadi dokter tetap. Kalau kau berada di departemen ketiga, bahkan apa gunanya kalau kau sibuk? Kau hanya memiliki 2 pilihan. Kerjamu disukai oleh profesor selevel dengan Han Qingxuan, atau kau tidak bisa masuk rumah sakit yang bagus di masa depan. Zhang Tao tidak berbicara. Wang Lulu melihat penampilan Zhang Tao yang kaku, lalu dia bersandar ke meja, dan sedikit pamer, kau harus mendengarkan saranku, cari pacar di Universitas Huaxia, dan biarkan dia membantumu diterima di Universitas Huaxia. Bagaimana dengan anak laki-laki yang aku katakan terakhir kali? Meskipun dia sedikit tidak baik, tapi nilainya bagus. Tapi dia bahkan tidak memilihmu, bagaimana mungkin kau masih mau pilih-pilih? Zhang Tao mendengarkan kata-kata itu dan hanya tersenyum, aku tidak sebaik dirimu. Nadanya datar tidak tertarik sama sekali. Wang Lulu senang mendengarnya, jangan mencari standar Wang Shuai, bahkan Universitas Huaxia, tidak banyak yang sebagus dia dalam semua aspek. Kali ini aku bisa dibimbing oleh seorang profesor yang sangat baik, itu berkat dia, aku. Dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi pintu kantor didorong terbuka dan profesor yang membimbing Zhang Tao masuk. Nada suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, Zhang Tao, cepat kau harus bersiap-siap, dia menunjukmu sebagai asistennya selama dia ada di rumah sakit ini. Bisa diangkat oleh Profesor Qi sebagai asisten, reputasinya pasti akan meningkat dan segera menyebar, bagaimana mungkin Zhang Tao tidak diterima oleh rumah sakit besar setelah lulus. Belum lagi, jika dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan Profesor Qi, manfaat yang dia dapatkan di masa depan tidak terhitung. Mendengar kata-kata profesornya, Zhang Tao yang masih sedikit kesal tadi, segera berdiri dan buru-buru keluar, oke. Wang Lulu bingung dan mengikuti Zhang Tao dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Apa itu sepadan dengan kegembiraanmu yang seperti ini? Zhang Tao sedang terburu-buru untuk melapor kepada Qi Gui, sehingga dia terlalu malas untuk memberitahu lebih jelas pada Wang Lulu. Dia hanya berkata, namanya Qi Gui. Selanjutnya 306 sulit untuk dilupakan dengan sekali lihat.